Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan menemani waktu santai sahabat semua menikmati kisah dari Sudiro. Jika pada episode sebelumnya kesedihan harus dirasakan oleh Sudiro dan yang lainnya karena kehilangan sosok Ki Jagatmadya, pada episode kali ini rombongan Sudiro pun harus kembali kehilangan ketiga anggotanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar saya selalu bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang sangat menarik tentunya. Dan buat sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa dan jangan ragu untuk menekan tombol subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya, serta buat yang mau berkomentar atau sekedar menyapa silahkan tinggalkan tulisan menariknya pada kolom komentar. Dan insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke hutan gaib Kramaseta. Hutan Kramaseta dengan pemandangan pepohonan besar serta kabut tipis yang menyelimutinya masih menyimpan banyak misteri. Makhluk-makhluk asli penghuni tempat itu belum juga muncul walaupun rombongan Sudiro sudah semakin jauh masuk ke dalamnya. Ki Condrowongso yang sudah sangat mengenal hutan gaib Kramaseta itu mulai merasa curiga dengan apa yang telah mereka alami. Dia tahu jika kelima makhluk gaib yang telah mereka kalahkan itu bukanlah sosok penghuni hutan, tapi anehnya mereka dapat dengan mudah berada di sana dan menghadang langkah rombongannya. Di sisi lain, keadaan Eyang Jagadgiri terlihat semakin parah. Luka dalam yang dideritanya akibat benturan keras dengan energi milik Bajul Kala membuatnya sulit untuk berjalan. Walau Sudiro dan Ki Condrowongso telah berusaha mengobatinya, namun tampaknya luka dalam yang diderita lelaki tua itu sangatlah parah. "Sepertinya luka dalammu cukup parah, Ki," ujar Ki Condrowongso sambil terus mengalirkan energi murninya. "Apakah sebaiknya Eyang Giri kembali ke lembah Balulang saja, Ki?" tanya Sudiro yang mulai merasa khawatir dengan keadaan Eyang Jagadgiri. "Sepertinya memang begitu, Diro. Tapi siapa yang akan mengantarnya? Sedangkan jalan untuk kembali haruslah melewati kerajaan gaib Narmada Guha dan juga kerajaan para siluman kera," balas Ki Condrowongso sambil memikirkan cara agar mereka dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Ki Condrowongso menghela nafas panjang, tangannya masih menempel di dada Eyang Jagadgiri sambil mengalirkan energi murni dengan sangat hati-hati. Energi itu mengalir pelan seperti aliran sungai di antara bebatuan. Tapi dia tahu jika apa yang dilakukannya itu tidaklah cukup. Karena luka Eyang Jagadgiri bukan luka biasa. Itu adalah luka dari benturan kekuatan besar yang tidak hanya melukai tubuh fisiknya tapi juga mengoyak inti sukmanya. Sudiro menunduk menatap wajah Eyang Jagadgiri yang mulai terlihat pucat namun tetap memaksakan untuk tersenyum. Lelaki tua itu tetap ingin ikut meski tubuhnya mulai menolak. Tapi satu hal yang Sudiro tahu pasti, Eyang Jagadgiri tidak akan pernah meminta mundur kecuali diperintah oleh orang yang dia percaya. "Kalau begitu, biar aku yang mengantarnya, Ki," ujar Wanarupa yang diketahui memiliki ilmu kesaktian tinggi dan mampu merubah wujudnya seperti wujud yang dikehendakinya. "Apakah kau yakin, Wanarupa?" tanya Ki Condrowongso dengan tegas. "Itu sangat berbahaya. Kau akan menghadapi Sarpaloka dan bala tentaranya serta Jaka Sugriwa dan para siluman kera bawahannya.
imbuh Ki Condrowongso menegaskan. Wanarupa melangkah maju tanpa ragu. Dari tubuhnya perlahan memancar cahaya kehijauan yang menyatu dengan kabut hutan Kramaseta. Dia berjongkok di samping Eyang Jagadgiri dan tanpa berkata apapun dia langsung merubah wujudnya menjadi sosok naga putih besar yang memiliki sisik keemasan dan dua sayap yang sangat indah. Aku tidak akan melawan mereka, Ki Condro, tapi aku akan membuat mereka berpikir ulang ketika mereka akan menyerangku dengan wujud ini, ujar Wanarupa dengan suara bergema dan tampak sangat berwibawa. Eyang Nagawana, bisik Sudiro dengan wajahnya yang menggambarkan kekaguman dengan perubahan wujud Wanarupa. Sang naga pertapa. Akhirnya aku melihat kembali wujud dari sosok penjaga Nusantara ini, gumam Ki Condrowongso yang merasa sangat terpukau dengan munculnya sosok naga putih yang merupakan jelmaan dari Wanarupa. Walaupun tahu jika sosok yang terlihat megah itu bukanlah sosok Eyang Nagawana yang sebenarnya, namun tetap saja Ki Condrowongso berdecak kagum sambil terus memandangi sosok naga tersebut. Cahaya putih keemasan dari sisik naga itu memantul dari wajah mereka semua. Bahkan Gatrapawira yang biasanya dingin kini menundukkan kepalanya seraya memberi penghormatan tanpa perlu berkata-kata. Sosok naga itu bukanlah sekedar jelmaan kekuatan, tapi dia adalah simbol harapan lama yang nyaris punah, penjaga batas antara yang kasat dan yang gaib, antara manusia dan arwah leluhur, serta antara dunia yang tampak dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersih. Aku membutuhkan salah satu dari kalian untuk memegangi tubuh Ki Jagadgiri, pinta Wanarupa dengan tegas. Kalau begitu, biar Warijan saja yang menemani Ki Jagadgiri. Aku juga khawatir dengan keselamatannya, balas Ki Condrowongso sambil mendekat ke arah Warijan. Aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ki Condrojan. Sebaiknya kau kembali ke Lembah Balulang dan melanjutkan laku lampahmu, sambung Sudiro sambil menepuk pundak muridnya itu. Benar sekali, Jan. Kau harus membantu orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan sosok orang-orang sepertimu. Dan setelah kau sampai di Lembah Balulang, pergilah ke desa di mana sosok ular hitam itu berada. Sepertinya dia sudah bisa menemani perjalananmu, ujar Ki Condrowongso dengan wajahnya yang terlihat lebih serius saat ini. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh gurunya dan juga Ki Condrowongso, Warijan pun tidak dapat membantahnya. Pikirannya kembali melayang ke desa tempat tinggal Sulastri dan sebuah pohon besar tempat di mana sosok Lembu Wisa berada. Warijan menatap wajah gurunya lalu menunduk dengan dalam. Suara kabut dan gemerisik dedaunan hutan Kramaseta terasa semakin pelan, seakan turut menyimak keputusan yang sedang dia buat. Dalam hatinya tumbuh rasa enggan karena dia ingin tetap bersama rombongan untuk menyelamatkan Widanu sebagaimana dia telah bersumpah pada dirinya sendiri. Namun dia tahu perintah seorang guru dan wejangan seorang pini sepuh seperti Ki Condrowongso bukanlah kata-kata yang datang tanpa pertimbangan. Dengan satu tarikan nafas dalam, Warijan pun mengangguk. Dia berlutut lalu menyentuh tangan Eyang Jagadgiri dengan lembut, kemudian beralih menatap wajah naga putih Wanarupa yang kini begitu agung dan megah. Warijan tahu dalam wujud itu Wanarupa bukan hanya makhluk gaib pelindung tapi juga penjelmaan dari kehendak alam itu sendiri. Tubuh Eyang Jagadgiri kemudian diangkat dengan hati-hati lalu dibaringkan di punggung Wanarupa yang kini telah membentuk pelana alami dari sulur dan sisik emasnya. Warijan naik terakhir dan memegangi tubuh Eyang Jagadgiri dengan tenang. Sementara dari kejauhan angin mulai menggulung memberi tanda bahwa waktu keberangkatan telah tiba. Wanarupa membentangkan kedua sayapnya, sekilas langit Kramaseta tampak merekah terang oleh pantulan cahaya dari sisik-sisik emasnya. Kemudian dalam satu kepakan penuh keanggunan, tubuh naga itu melesat menembus kabut tebal dan hilang di antara rimbunan pohon yang membentuk lorong menuju jalan-jalan gaib yang tidak tampak oleh mata manusia biasa.
Sementara itu Ki Condrowongso berdiri kaku, matanya tidak berkedip menatap wujud agung yang kini tengah membelah cakrawala hutan Kramaseta. Gemetar halus di ujung jemarinya bukan karena takut, tapi karena hormat yang begitu dalam. Tidak kusangka, dalam zaman yang bergeser secepat ini, wujud sang naga pertapa masih bisa menampakkan dirinya. Meski hanya lewat perwujudan dari jiwa muda seperti Wanarupa, ujar Ki Condrowongso dengan lirih. Sedangkan Sudiro hanya bisa menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dalam bayangan benaknya, dia teringat pada kisah-kisah lama yang sering diceritakan oleh Eyang Jagadgiri saat malam di lembah Balulang masih sunyi dan penuh bintang. Kisah tentang naga putih yang akan muncul kembali di saat dunia mulai goyah oleh kerakusan dan ketamakan. Dia tidak menyangka hari itu adalah hari di mana kisah itu bukan lagi sekedar dongeng. Rombongan yang tersisa hanya bisa menatap ke arah kepergian mereka dalam diam. Udara terasa lebih berat namun juga lebih ringan secara bersamaan. Berat oleh kehilangan dan kecemasan, namun ringan oleh harapan bahwa setidaknya mereka kini memiliki satu misi lain yang juga tengah dijalankan dari arah yang berbeda. Ki Condrowongso menarik nafas dalam lalu memandang ke arah Sudiro dan Gatrapawira juga Wanageni. Semoga mereka dapat sampai dengan selamat ke lembah Balulang, ujar Ki Condrowongso yang disambut anggukan kepala oleh ketiganya. Perjalanan kita masih panjang, jangan sampai kita lengah, imbuhnya dengan penuh ketegasan. Hal itu perlu terus disampaikan oleh Ki Condrowongso sebab semakin dalam mereka melangkah ke dalam hutan Kramaseta, bukan hanya misteri yang akan mereka temui, tapi juga para penghuninya yang bertugas menjaga makhluk-makhluk lain yang melewati hutan itu untuk menuju Wanadrikarma. Kabut di sekeliling mereka mulai menebal, tapi langkah kaki yang mereka ayunkan ke depan seakan terasa lebih berat dari sebelumnya. Ki Condrowongso masih melangkah di barisan paling depan, tongkat kayunya menghentak ke tanah dengan ritme yang teratur. Setiap hentakan seolah mengirimkan energi kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar hutan itu. Gatrapawira dan Wanageni berjalan tepat di belakangnya. Keduanya dengan aura yang kini jauh lebih tajam, seolah pertempuran sebelumnya telah membangkitkan sisi terdalam dari kekuatan mereka. Wanageni bahkan mulai memancarkan semburat api biru redup dari telapak tangannya, sebuah pertanda bahwa dirinya tidak akan memberi ampun pada ancaman berikutnya. Sedangkan Gatrapawira dengan keempat pedangnya yang tersilang di punggung, sesekali melirik ke sekeliling dengan mata yang tidak hanya melihat namun juga membaca getaran. Sudiro yang kini memikul beban tanggung jawab lebih besar setelah gugurnya Ki Jagatmadya berjalan sedikit lebih lambat di belakang. Tapi langkahnya tetap mantap. Dia tahu kepercayaan Ki Condrowongso dan Eyang Jagadgiri kini tertumpu padanya dan itu tidak bisa dia abaikan. Di antara pohon-pohon raksasa samar-samar terlihat bayangan-bayangan bergerak. Mereka bukan siluman, bukan pula makhluk buas. Mereka adalah pawongan alas Kramaseta, penjaga alam yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal hutan. Mereka tidak menyerang tapi terus mengamati, menguji setiap jiwa yang lewat apakah pantas melangkah lebih dalam melewati hutan gaib Kramaseta untuk menuju Wanadrikarma, tempat segala rahasia tersembunyi, tempat antara batas karma, kutukan, dan kelahiran kembali dijaga erat. Dia ada di sini, gumam Ki Condrowongso sambil memejamkan matanya. Di tengah keheningan alam itu, Ki Condrowongso tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia meletakkan telapak tangannya di sebuah batang pohon besar yang ditumbuhi lumut tua. Lalu bibirnya bergerak melafalkan sebuah mantra. Bersamaan dengan itu, angin berhenti dan kabut terdiam seolah-olah hutan itu sedang menahan nafasnya. Dan tidak lama kemudian, dari dalam batang pohon besar muncul semburat cahaya kehijauan yang memunculkan sebuah tembok batu dengan pintu kayu yang sangat besar. Kenapa kau membawa manusia ke hutan ini, Ki?
Tanya sosok makhluk gaib berwujud seorang lelaki muda dengan kumis panjang serta tubuh tegap, namun ukuran tubuhnya terlihat 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh Gatrapawira. Makhluk gaib itu berdiri tegap di depan pintu besar yang terbuka dengan suara berat setelah Ki Condrowongso selesai membacakan sebuah mantra. Bukan membawa Rejo, tapi tepatnya aku mengantar dia menuju ke Wanadri Karma. Balas Ki Condrowongso dengan tawa khasnya yang membuat suasana tegang perlahan pergi. Dasar makhluk tua gila, untuk apa kau kembali ke tempat itu? Apakah kau tidak jera dengan bahaya yang dulu pernah kau hadapi itu, Ki Condro? Tanya sosok makhluk itu penasaran. Bolorejo, kau tahu seperti apa diriku ini. Aku bukanlah makhluk sepertimu yang hanya berdiam di satu tempat untuk menikmati apa yang telah kau miliki. Tapi aku adalah petualang sejati yang sudah mendatangi tempat-tempat berbahaya seperti hutan ini dan juga Wanadri Karma. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Dasar makhluk aneh. Kalau begitu masuklah dulu, kakek gila. Sebaiknya kau menjelaskan semuanya di dalam istanaku. Balas sosok yang disapa dengan panggilan Bolorejo oleh Ki Condro tadi. Ki Condrowongso hanya tersenyum lebar, sorot matanya tajam namun penuh rasa hormat. Dia memberi isyarat pada rombongan agar ikut melangkah. Pintu besar yang dijaga oleh Bolorejo perlahan terbuka, disertai bunyi yang dalam dan berat seperti suara bumi yang sedang berguncang. Mereka melangkah satu persatu. Di dalamnya dunia lain seolah terbentang. Sebuah lembah tersembunyi dikelilingi tebing-tebing akar dan pepohonan raksasa yang menjulang menyatu dengan langit. Bangunan-bangunan alami tersusun dari batu dan kayu tua membentuk kompleks yang dikenal sebagai Astana Alas Bolorejo. Tempat itu bukan sekedar istana, tapi tempat makhluk penjaga hutan Kramaseta itu melakukan pertapaannya. Langkah-langkah mereka terlihat tenang menyusuri jembatan akar yang menggantung di atas danau kecil yang airnya berpedar lembut. Setiap sentuhan angin membawa bisikan seperti suara leluhur yang membisikkan ingatan lama. Ki Condrowongso memimpin sementara Bolorejo menyusul di belakang mereka. Matanya awas seolah sedang menilai kekuatan jiwa dari makhluk yang melewati wilayah kekuasaannya itu. Kau tampak begitu menikmati hari-harimu di tempat yang sangat indah ini, Rejo. Tapi aku tidak melihat makhluk lain yang menemanimu. Tanya Ki Condrowongso sambil tersenyum. Aku bukan makhluk sepertimu yang senang mengubar nafsu, Condro. Aku di sini melakukan tapa brata, bukan hanya sekedar bersenang-senang. Balas sosok Bolorejo dengan wajahnya yang terlihat tegas. Dasar makhluk bodoh, kau memiliki kesaktian tinggi dan juga memiliki kekuasaan di istanamu sendiri. Tapi kau tidak memiliki sosok ratu yang mendampingimu. Kau adalah makhluk yang selalu merugi, Bolorejo. Balas Ki Condrowongso sambil terus tertawa. Aku sudah lelah dengan semua pertempuran serta perebutan kekuasaan, Condro. Sudah lebih dari 100 tahun ini aku tidak pernah meninggalkan tempat pertapaanku ini. Ujar Bolorejo sambil mempersilahkan Sudiro dan yang lainnya untuk duduk di sebuah tempat yang terlihat sangat indah di dalam astana itu. Sekarang jelaskan apa tujuanmu ke Wanadri Karma dan mengapa kau mengajak seorang anak manusia, Condrowongso? Tanya Bolorejo dengan suara bergema di tempat itu. Aku hanya mengantar, Rejo. Aku hanya mengantar dia untuk sampai ke gerbang lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso menjelaskan maksud dan tujuannya. Dasar makhluk tua gila. Apakah kau lupa jika di tempat itu kau hampir mati, Condrowongso? Ujar Bolorejo yang mulai menunjukkan senyum di wajahnya yang terlihat sangar itu. Dulu aku gagal karena keserakahanku, Rejo. Tapi sekarang niatku sudah berbeda. Aku tidak ingin mengambil mustika darpana sakti itu.
Tapi aku ingin menggunakannya untuk membuka batas antara alam gaib dan lembah Segoro Geni, balas Ki Condrowongso menjelaskan. Tanpa berkata-kata lagi, sosok Bolorejo tiba-tiba mengeluarkan energi yang sangat besar. Dari tubuhnya cahaya kehijauan mulai berpendar menunjukkan kekuatan sejati dari sosok yang menjadi penghuni asli hutan gaib Kramaseta itu. Ki Condrowongso pun membalasnya. Tubuhnya mulai memandarkan cahaya kuning yang sangat tajam, dan ukuran tubuhnya mulai membesar dengan perlahan walaupun dia masih dalam wujud aslinya. Kedua energi dari makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu mulai bertemu, dan di luar perkiraan dari Sudiro, Gatrapawira, dan juga Wanageni, energi milik Bolorejo dan energi milik Ki Condrowongso mulai menyatu dan menghasilkan sebuah warna yang sangat indah. Kekuatanmu besar sekali, Condro. Dari mana kau mendapatkan kesaktianmu itu? Tanya Bolorejo yang dengan perlahan menarik kembali energi murni miliknya yang berusaha menantang energi murni milik Ki Condrowongso. Dari hutan Balataru, Rejo. Di sana aku telah menjadi seorang raja. Hehehe. Balas Ki Condrowongso yang tentunya membuat Sudiro, Gatrapawira, dan Wanageni terkejut mendengarnya. Sudiro yang tidak menyangka jika Ki Condrowongso adalah seorang penguasa gaib di sebuah kerajaan dibuat takjub dengan wujud Ki Condro serta kesederhanaannya dan juga kerendahan hatinya. Dia juga tidak menyangka jika makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi itu mau menemani Warijan dalam laku lampahnya, dan kini menemaninya serta bersedia mengantarnya ke sebuah tempat bernama Wanadri Karma hingga sampai di gerbang lembah Segoro Geni. Cahaya yang tadi membumbung ke udara lambat laun meredup menyisakan getaran halus di udara. Sorot mata Bolorejo berubah dari penuh curiga menjadi penuh rasa hormat. Ia menyilangkan kedua lengannya di dada, menundukkan kepala sedikit kepada Ki Condrowongso. Sepertinya kau bukan lagi Condrowongso yang dulu. Wibawa dan kekuatanmu telah melampaui batas kekuatanku, Condro. Ucap Bolorejo dengan suara lebih rendah namun penuh makna. Ki Condrowongso hanya tertawa pelan, tawa khasnya yang serak namun tenang seperti gemuruh jauh dari dalam bumi. Jangan berlebihan, Rejo. Aku ini hanya makhluk tua yang ingin terus berbuat kebaikan. Dan kehadiranku di hutan Kramaseta tidak lebih hanya sebagai penunjuk jalan menuju Wanadri Karma dan masuk ke dalamnya hingga sampai gerbang lembah Segoro Geni. Ujar Ki Condrowongso menjelaskan kembali maksud dan tujuannya. Lalu apa yang akan kau lakukan di tempat yang seperti neraka itu, Condro? Tanya Bolorejo dengan wajahnya yang terus saja menunjukkan ketegasan. Tujuanku adalah ingin membawa kembali anak dari Sudiro yang entah mengapa dia bisa terjebak di dalam lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso sambil memandang ke arah Sudiro. Benar, Ki. Sudah hampir 1 tahun tiba-tiba saja anakku yang bernama Widanu menghilang. Dan setelah melalui pencarian panjang, aku mendapatkan petunjuk di mana keberadaan anakku sekarang. Sambung Sudiro menjelaskan. Mata Bolorejo membelalak sesaat seperti menyadari sesuatu yang penting. Sepertinya anak itu tidak hilang karena kebetulan semata, tapi ada yang memanggilnya, dan ada kekuatan yang selama ini tidur dalam tubuhnya. Dan oleh karena itu, pemuda itu dibawa ke lembah Segoro Geni. Lembah Segoro Geni adalah penjaranya makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar. Di sana bukan tempat bagi manusia biasa, bahkan bagi banyak makhluk gaib sekalipun. Tempat itu adalah sebuah neraka. Jika Widanu bisa bertahan di sana selama 1 tahun, maka dia telah menjadi bagian dari lembah itu, entah sebagai penjaga atau sebagai korbannya. Ujar Bolorejo menjelaskan sesuatu yang sudah diketahuinya sejak lama. Apapun yang terjadi, aku dan Sudiro serta kedua sahabatku ini harus masuk ke lembah Segoro Geni, Rejo. Kau tidak perlu memikirkan hal lain yang malah akan membuatmu semakin bertanya-tanya.
Dan sekarang aku kembali meminta bantuanmu untuk mengantar kami keluar dari hutan Kramaseta ini, balas Ki Condrowongso dengan tegas. Bukan kami tidak mampu untuk keluar dari hutan ini, Rejo. Tapi kami baru saja menghadapi 5 sosok asing yang sepertinya bukan penghuni asli hutan ini, imbuh Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar penuturan Ki Condrowongso, wajah Bolorejo yang semula keras perlahan berubah. Sorot matanya menajam bukan karena marah, tapi karena sebuah kekhawatiran yang tersembunyi di balik ketegangan seorang penjaga hutan gaib. 5 sosok asing, gumamnya lirih, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling seolah mencoba mendengarkan apa yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Hening yang menggantung di udara seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kau tidak usah khawatir, Rejo. Mereka telah musnah. Walau kami harus kehilangan seorang sahabat yang tewas dalam pertempuran itu. Sedangkan 1 orang lagi mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Hingga akhirnya kami memilih untuk membawanya pulang, ujar Ki Condrowongso dengan wajahnya yang kini terlihat lebih tenang. Bolorejo menatap mereka satu persatu. Sorot matanya menilai kekuatan bukan dari tubuh atau ilmu, tapi dari jiwa dan tekad mereka. Lalu dia mengangguk pelan dan mengulurkan tangannya ke arah langit. Langit di atas astana Bolorejo tiba-tiba berubah. Kabut yang tadinya menggantung berat mulai terpecah membentuk celah cahaya yang menyorot langsung ke tengah-tengah tempat mereka berdiri. Di bawah cahaya itu, perlahan muncul sebuah jalan dari batu-batu hitam berukir yang melayang di atas udara seperti jembatan gaib yang menuju ke sebuah arah keluar dari hutan Kramaseta. Baiklah, aku akan membuka jalur tercepat untuk kalian keluar. Tapi ingat, jalur ini hanya terbuka dalam beberapa waktu saja. Jika kalian tidak berhasil melewati ujungnya dengan waktu yang kalian miliki, maka kalian akan terjebak di antara akar-akar di sana dan kalian akan terkubur di tanah hutan Kramaseta, ujar Bolorejo menjelaskan. Wanageni menatap jalan itu lekat-lekat lalu berkata lirih. Apakah itu alam samaya? Aku pernah mendengarnya, Ki. Jika seseorang terjebak di dalamnya, dia bisa terperangkap dalam masa lalu atau bahkan masa depan yang belum terjadi, ujar Wanageni dengan suara lirih. Dan siapapun yang sudah terjebak tidak bisa kembali lagi, imbuh Bolorejo dengan wajah yang terlihat tegang. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, Rejo. Kami akan sampai di ujung jalan sebelum waktunya habis, balas Ki Condrowongso penuh percaya diri. Baiklah kalau begitu. Selamat menempuh jalan menuju Wanadri Karma. Dan semoga kebenaran bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang penuntun sejati yang membawa langkah kalian keluar dari alam samaya, ujar Bolorejo dengan wajah penuh kebijaksanaan. Dengan itu mereka pun bersiap melangkah ke atas jalan batu hitam yang mengambang menuju akhir yang belum pasti dan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di sisi lain, Wanarupa dan Warijan yang membawa tubuh lemah Eyang Jagadgiri untuk kembali ke lembah Balulang telah memasuki kerajaan gaib Narmada Guha. Kabut tebal yang telah ditembus sang naga putih yang merupakan perwujudan dari Wanarupa itu terasa mulai mencengkeram mereka. Di punggung sang naga putih, tubuh Eyang Jagadgiri duduk lemah namun wajahnya tetap terlihat tenang. Matanya yang setengah terbuka menatap ke kejauhan seolah mengenali bayang-bayang samar yang menyambut mereka dari balik kabut. Sementara itu, Warijan duduk di belakang tubuh Eyang Jagadgiri sambil memegangi tubuh sosok lelaki tua itu dan menggenggam erat sebilah keris pusaka yang diberikan oleh Ki Condrowongso sebelum mereka berpisah. Ini bukan kabut biasa, Ki, ujar Warijan setengah berbisik. Aku merasa seperti sedang diawasi, imbuh Warijan sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Benar sekali, Jan. Ini adalah batas pertama dari wilayah Narmada Guha. Kabut ini adalah pelindung kerajaan gaib ini, dan sebisa mungkin kita harus pergi tanpa meninggalkan jejak, balas Wanarupa sambil terus melesat dengan kecepatan tinggi.
Jangan sampai lengah, Ki. Ingatlah, para siluman ular itu memiliki ilusi yang sangat sulit dibedakan dengan kenyataan. Bisik Warijan seraya mengingatkan Wanarupa. Dengan tenang Wanarupa pun terus melesat. Dalam hatinya dia terus meyakinkan diri jika dia harus segera keluar dari kerajaan gaib Narmada Guha dan sebisa mungkin menghindari pertempuran melawan sosok Sarpaloka sang ratu siluman ular penguasa kerajaan gaib tersebut. Dari balik kabut yang kian menggumpal, siluet bangunan-bangunan megah mulai terlihat samar. Menara berlapis lumut dan akar menggantung menjulang dari daratan berundak yang mengambang di udara. Pahatan naga dan ular raksasa menghiasi setiap pilar batu, membentuk ornamen yang bergetar seirama dengan denyut kekuatan gaib yang mengalir di tempat itu. Suara gemuruh halus terdengar dari celah-celah tanah, seolah seluruh kerajaan gaib sedang bernapas. Wanarupa terbang rendah menyusuri lorong-lorong kabut yang membentuk terowongan hidup. Air di bawah mereka tampak berkilau seperti cermin, mencerminkan masa lalu dan masa depan dalam satu tatapan. Setiap gerakan menimbulkan riak cahaya kehijauan yang menyebar, menggoda makhluk-makhluk penghuninya untuk keluar dari persembunyian mereka. Di kejauhan sosok-sosok ular raksasa mulai menampakkan diri. Tubuh mereka bersisik perak dengan mata merah menyala, bergerak lambat namun teratur mengitari jalur terbang Wanarupa tanpa suara. Namun tidak satupun dari mereka yang menyerang. Mereka hanya terus mengawasi, membuat Warijan merasa tegang berada di tempat itu. Wanarupa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga lajunya tetap terarah. Udara di sekitar mereka mulai bergetar seperti medan sihir yang berusaha menembus perlindungan tubuh sang naga putih. Dia mempercepat gerakan, menukik tajam melewati lengkungan akar raksasa yang membentuk gerbang menuju bagian terdalam dari kerajaan gaib itu. Di bawah, sungai bercahaya yang warna airnya berubah dari kehijauan menjadi biru gelap yang menandakan mereka semakin dekat ke titik perbatasan antara Narmada Guha dan alam gaib tempat Jaka Sugriwa sang penguasa siluman kera berada. Namun, kerajaan itu tidak semenakutkan kerajaan gaib Narmada Guha yang dapat menelan mereka dalam ilusi kejamnya. Sedangkan di kerajaan gaib Jaka Sugriwa, mereka lebih mengandalkan kekuatan dan keahlian bertarung untuk menghadapi makhluk-makhluk yang melintas di daerah kekuasaan mereka. Wanarupa mulai menurunkan ketinggian saat mereka melintasi perbatasan antara dua kerajaan gaib yang sangat berbeda sifatnya itu. Kabut pekat dari wilayah Narmada Guha perlahan tersibak, digantikan oleh hawa panas yang menyeruak dari celah-celah tebing terjal yang mengelilingi kerajaan Jaka Sugriwa. Udara di tempat itu lebih padat dan terasa lebih berat oleh kekuatan fisik dan energi spiritual dari para siluman kera yang menjadi penjaga setia wilayah itu. Di bawah mereka, hutan-hutan lebat terbentang namun berbeda dari Kramaseta. Pohon-pohon di sini tumbuh dengan bentuk yang aneh. Bentuknya bengkok berurat besar seperti otot-otot makhluk hidup yang berwarna kemerahan. Tanahnya tampak berdenyut seperti jantung dan sesekali gemuruh dari kejauhan terdengar pertanda sedang ada duel kekuatan di pusat kerajaan. Dari kejauhan bangunan-bangunan batu dengan atap ijuk dan kayu hitam mulai tampak, dibangun menyatu dengan tebing-tebing curam. Tempat itulah pusat kekuatan Jaka Sugriwa, penguasa kerajaan gaib yang dikenal dengan kesetiaannya pada hukum rimba, yaitu siapa yang kuat maka dialah yang berhak. Tapi berbeda dari Sarpaloka yang mempermainkan korban dengan ilusi dan racun, di sini tidak ada tipu daya, yang ada hanya keberanian dan kekuatan sejati yang dihormati. Wanarupa melesat dengan hati-hati menjaga jarak dari menara-menara penjaga yang mengintai dari balik pohon-pohon raksasa. Para siluman kera besar dan kekar dengan bulu keperakan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan gesit. Tatapan mereka tajam dan penuh selidik, namun belum ada yang mengambil tindakan. Mereka tahu hanya tamu yang benar-benar membawa tujuan jelas dan keberanian tinggi yang akan mencoba melintasi wilayah ini. Warijan menegakkan tubuhnya sambil memperhatikan keadaan sekeliling dengan waspada.
Di hadapannya sosok Jaka Sugriwa memang belum tampak, tapi hawa keberadaannya mulai terasa. Sementara itu, di atas bebatuan yang seolah mengambang, Sudiro, Ki Condrowongso, Gatrapawira, dan juga Wanageni mulai melesat dengan cepat. Mereka bergerak dengan kekuatan yang mereka miliki untuk dapat segera keluar dari sebuah jalan yang menghubungkan hutan Kramaseta dengan sebuah padang rumput luas sebelum tempat bernama Wanadrikarma berada. Mereka terus melesat dengan cepat karena tidak ingin terjebak di dalam alam samaya di tempat itu yang dapat mengubur mereka selamanya. Langkah kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah, melainkan pijakan-pijakan batu yang seolah melayang tersusun dari energi alam gaib yang menjaga jalur itu. Udara di sekitar mereka menggulung pelan seperti pusaran waktu yang mencoba menarik siapa saja ke dalam kekosongan yang abadi. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sana, tapi gema dari tiap langkah mereka membentuk irama yang menandai bahwa mereka sedang melewati batas realitas yang sangat rapuh. Ki Condrowongso memimpin di depan dengan jubah putihnya yang berkibar tersapu angin yang dingin dan menusuk tulang. Cahaya kuning dari tubuhnya masih samar memancar menjadi penuntun di tengah gelapnya ruang antar ruang itu. Di belakangnya Gatrapawira dan Wanageni melesat secepat bayangan menjaga keseimbangan sambil mewaspadai tiap percikan energi yang mengambang seperti percikan bintang beku. Sementara Sudiro yang sudah bertiwikrama dengan Tirtabagya mengikuti di barisan paling belakang. Di tempat itu hanya Sudirolah yang merupakan seorang manusia namun memiliki kekuatan besar setara dengan kekuatan milik Ki Condrowongso. Di kejauhan mulai terlihat cahaya kehijauan menyebar dari cakrawala yang menandai bahwa mereka sudah mendekati padang rumput Waringin Tirta, wilayah terakhir sebelum tiba di batas luar Wanadrikarma. Namun sebelum itu, jalan di hadapan mereka mulai bergoyang dan dari balik kabut tipis akar-akar hitam mulai menjulur perlahan seperti jari jemari dari para penunggu tempat itu yang terbangun oleh kehadiran mereka. Ki Condrowongso segera menghentikan langkahnya dengan tangan terangkat dan dalam sekejap sebuah cahaya membentuk perisai di sekeliling rombongannya. Akar-akar itu terhenti lalu perlahan menarik diri kembali seolah takut dengan kekuatan yang dikenali dari cahaya tersebut. Teruslah bergerak dan jangan berhenti terlalu lama. Kita belum melewati semuanya, ujar Ki Condrowongso dengan suaranya yang terdengar lebih dalam seperti sedang diburu oleh waktu. Dan dengan satu hentakan terakhir mereka pun melesat lebih cepat meninggalkan jalur batu mengambang itu yang mulai memudar kembali ke dalam bayangannya. Dan beberapa saat kemudian mereka menembus ke cahaya lembut padang rumput luas yang terbentang sunyi di depan mereka. Udara di sana terasa lebih tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan awal dari ujian baru di tanah Wanadrikarma. Di tempat lain, Wanarupa, Warijan, dan Eyang Jagadgiri harus melesat menghindari serangan yang datang ke arah mereka. Kehadiran ketiganya di atas langit kerajaan Siluman Kera itu telah diketahui oleh Jaka Sugriwa. Wanarupa melesat tajam di udara, membelah angin dengan kecepatan yang luar biasa. Sayap-sayap naga putihnya mengepak kuat, menghindari tiap batu besar yang melesat dari segala arah. Bebatuan itu bukanlah batu biasa, melainkan energi gaib yang diselubungi mantra pengunci gerak. Di punggungnya, Warijan menggenggam erat tubuh Eyang Jagadgiri, sementara matanya awas menatap langit dan arah serangan, siap melepaskan pusaka jika dibutuhkan. Langit di atas wilayah kerajaan Siluman Kera berubah menjadi merah keemasan. Dari kejauhan, sosok besar melompat tinggi menembus awan kabut. Sosok itu adalah Jaka Sugriwa, sang raja Siluman Kera, dengan tubuhnya yang kekar dan berotot, serta kedua matanya yang merah menyala, dan di tangannya tergenggam gada raksasa yang terbuat dari kayu pusaka hutan lelembut. Wanarupa berputar di udara lalu menyemburkan kabut dingin bercahaya dari mulutnya untuk menahan laju Sugriwa. Namun Jaka Sugriwa mengayunkan gadanya, membelah kabut itu dan menghantam langsung ke arah dada Wanarupa.
Namun sosok Wanarupa yang berada dalam wujud Eyang Nagawana tidak bergeming, seolah-olah tubuhnya tidak tersentuh oleh energi yang dilesakkan oleh Jaka Sugriwa. Bersembunyilah, Jan. Jangan sampai tubuhmu dan juga tubuh Eyang Jagadgiri terlihat oleh makhluk itu, bisik Wanarupa kepada Warijan melalui telepatinya. Dengan tubuhnya yang memandarkan cahaya dan terlihat sangat anggun itu, Wanarupa pun memilih tidak menyerang dan mencari tempat untuk berpijak. Dan setelah melihat tanah lapang yang tandus, Wanarupa langsung melesat ke arah bawah. Aku hanya ingin kembali ke tempatku dan tidak bermaksud mencari musuh, ujar sosok naga putih yang kini telah mendarat di sebuah tanah lapang yang warna tanahnya terlihat hitam pekat. Siapa kau ini, sang naga? Apakah mataku tidak salah melihat? Apakah kau ini sang naga pertapa yang banyak dikisahkan oleh makhluk gaib yang pernah bertemu denganmu? Tanya Sugriwa dengan wajahnya yang kini dipenuhi kekaguman. Aku adalah Nagawana, ujar sosok Wanarupa dengan suaranya yang terdengar sangat berwibawa. Di luar perkiraan Wanarupa, sosok Jaka Sugriwa pun terlihat mengendurkan energinya. Dan dengan wajah yang terlihat sangat mengagumi sosok Eyang Nagawana, Jaka Sugriwa pun membungkuk seraya memberi penghormatan pada Wanarupa. Maafkan kami, Eyang. Maafkan atas kelancangan dan kebodohan kami. Kami sungguh tidak mengetahui jika yang terbang di langit hutan ini adalah sang naga pertapa, ujar Jaka Sugriwa dengan wajahnya yang terus menunduk. Wanarupa menatap Jaka Sugriwa dengan sorot mata tenang dan penuh wibawa. Cahaya putih yang memancar dari tubuhnya kini mulai meredup perlahan seiring dengan meredanya aura pertempuran di sekeliling mereka. Angin di padang tandus itu berputar pelan membawa keheningan yang begitu dalam. Jaka Sugriwa, bukankah itu namamu? Tanya Wanarupa dengan suaranya yang terdengar menggema. Benar, Eyang. Aku Jaka Sugriwa, pemimpin kerajaan gaib ini, Eyang. Balas Sugriwa dengan nada suara rendah. Aku mengerti kewaspadaanmu itu, Sugriwa. Kau hanya menjaga wilayah kekuasaanmu. Tapi aku datang bukan untuk mengusik atau menantang kekuasaan siapapun. Aku hanya ingin kembali ke tanah pertapaanku, ujar Wanarupa dengan penuh ketegasan. Baiklah, Eyang. Silakan lanjutkan perjalananmu, Eyang. Sekali lagi, maafkan atas kebodohanku ini, balas Jaka Sugriwa sambil membungkuk seraya memberi penghormatan. Terima kasih atas kebesaran hatimu, Sugriwa, balas Wanarupa yang langsung membentangkan kedua sayapnya yang sangat lebar dan melesat pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jaka Sugriwa hanya bisa mengangguk dalam diam. Dia menyaksikan sosok naga putih Eyang Nagawana kembali melesat ke langit, melewati kabut dan menjauh dari tanah hitam itu, dan meniti jalan menuju lembah Balulang. Langit mulai terbuka dan cahaya purnama yang sebelumnya tertutup kabut mulai terlihat. Sayap-sayap Wanarupa mengepak pelan namun pasti meninggalkan pusaran angin lembut yang membuat pepohonan raksasa di perbatasan kerajaan siluman kera bergoyang perlahan seperti memberi salam perpisahan. Di punggung sang naga, Warijan masih memegangi tubuh Eyang Jagadgiri yang tampak sedikit menggeliat seolah merasakan kehangatan dari energi bumi yang menyambut mereka. Nafasnya masih berat, tapi perlahan-lahan mulai teratur, tanda bahwa jiwa tua itu telah melewati satu titik kritis dalam perjalanan panjangnya. Sedikit lagi, Eyang. Sedikit lagi kita sampai, balas Warijan lembut ke telinga lelaki tua itu. Wanarupa terus melaju menembus batas langit dan kabut yang mulai menipis. Mereka menuju alam yang menghubungkan kerajaan-kerajaan gaib dengan lembah Balulang. Di tempat itu, waktu seolah berhenti dan seluruh suara lenyap digantikan oleh getaran lembut dari dimensi yang lebih dalam. Hanya makhluk-makhluk yang telah menyatu dengan alamlah yang mampu melewati jalur ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ketika akhirnya mereka keluar dari kabut terakhir, di kejauhan terlihat lembah Balulang yang terbentang luas.
Sementara itu di tempat lain yang jauh di bawah alam yang berbeda, Sudiro, Ki Condrowongso, Gatrapawira, dan Wanageni juga semakin dekat dengan batas padang rumput terakhir sebelum memasuki Wanadri Karma.